di channel Geng Ketagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saha? Di channel Oh, iya. Wilujeng tepang di channel YouTube saya yang saya beri nama Ngorong. Ngobrol teh ngawangkong. Nah, bahasa pengantarnya itu campur ya. Karena saya orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, karena saya dari suku Sunda yang ngomongnya juga pakai bahasa Sunda campuran. Karena teman saya juga kebetulan sukunya suku Sunda. Konten ngorong ini membahas tentang diri saya. Ada beberapa pertanyaan nanti akan dijawab oleh narasumber. Narasumbernya ini siapa ya? Teman saya yang sudah menjadi teman saya beberapa lama ya. Mungkin nanti dia akan jawab, soalnya berapa lama dia mengenal saya juga akan jadi pertanyaan di konten ngorong kali ini. Nah, baik, saya bawa kursinya ya. Bawa kursinya ini. Yang akan saya ajak ngobrol ngawangkong itu untuk kesempatan kali ini yaitu ini dia. Saya saya perkenalkan atau perkenalkan diri sendiri? saya perkenalkan, Namanya siapa? nama saya Suhendi. Suhendi, ya. Pak Suhendi, ini namanya seperti yang tadi saya pembuka ya. Ini kontennya namanya konten ngorong, ngobrol ngawangkong. Buka lain ada beda doi. Itu mah ngomong beneran. Iya mah ngobrol ngawangkong, membahas tentang diri saya, tidak ngobrolin orang. Iya. Ya. Ada beberapa pertanyaan, mungkin ini ngomong plus. Biasanya ada 3, mungkin nanti ada tambahannya ya. Baik. Kalau saya bilangnya Pak Hendi ya. Ya. Nama aslinya sih Pak Suhendi ya Pak ya. Pak Suhendi ya. Baik. Hendi. Panggilannya Hendi, baik. Pak Suhendi, sudah pertanyaan pertama, masuk pertanyaan pertama. Sudah berapa lama Pak Hendi kenal dengan saya? Ayo. Sama kopi udah lumayan lama. Kenal pertamanya kenal nama doang. Kirimnya can ketemu. Kira-kira tahun sabaraha babu jeung ngaranna doang? Oh, jeung ngaranana bisa diperkirakan semenjak Baupik masuk. Pak Hendi posisi masuk kan 2007. Ya. Pak Hendi posisi di mana 2007? Saya 2007 itu ada di lokasi klinik Ahmad Cikampek. Oh. Jadi, nah ketika 2007 udah tahu nama saya, tapi tidak tahu bentuk saya. Bentuknya misalnya ya beliau kan di kantor, saya di lapangan. Bang, saya juga dulu jadi rawat inap kok Pak. Pengganti Pak Ali. Enggak, belum. Mungkin waktunya aja nggak matching, nggak ketemu. Dulu juga saya di lapangan, emang non-shift sih ya. Nah, kalau misalnya Bapak udah tahu nama saya, tapi tidak tahu wujudnya, nah, kapan Bapak mengenal bentuk wujud saya? Bentuk wujud saya, orangnya pas kita piknik aja tuh. Tapi pada tahun itu juga? Pada tahun pertama. 2007? Tahun berapa ya yang piknik ke sekarang Bekasi? Yang ada yang klinik di Subang ini bukan itu. Berarti klinik yang perkiraan di yang ke rumah yang ini yang ke Bekasi kan di Waterboom. Oh, di Cikarang. Waterboom Cikarang. Ya. Waterboom Cikarang atau Waterboom Bogor? Yang Cikarang sih yang ada itunya, yang ada lumba-lumba itu. Oh, itu mah Ancol, Pak. Ancol. Wah. Kita kebanyakan piknik jadi lupa ya. Kalau dulu ada piknik. Oh, ini ada penonton itu. Berarti itu sekitar piknik. Oh, Ancol itu ya. 2012, Pak. Oh, Cikarang Waterboom itu ya. Iya, berarti jauh ya, Pak ya, ketika Bapak mengenal wujud saya itu 2012, Pak. Jadi Bapak mengenal nama saya 2007 dan wujud saya 2012. Nah, kalau Bapak berarti udah hampir 13 tahun nggak ya kenal sama saya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua.
sebenarnya saya deg-degan sih, ini Pak Hendy orangnya benar-benar pembicara yang bagus sih. Sebenarnya saya mah deg-degan juga. Tapi ya udah, so must go on. Oke. Oke. Baik Pak Hendy, masuk ke pertanyaan kedua. Oke. Selama Pak Hendy mengenal saya secara pribadi kan pasti tiap manusia punya sisi positif, sisi negatif, sisi baik dan tidak baik, begitupun saya pasti punya. Nah, sekarang saya persilahkan Pak Hendy untuk meneliti diri saya. Selama Pak Hendy kenal dengan saya, sisi positif dari saya apa, sisi negatif dari saya apa? Apanya dulu nih? Terserah Pak Hendy, mau yang nyamannya Pak Hendy mau bicara tentang sisi mana dulu dari diri saya. Sisi positifnya ya pada umumnya lah baik gitu. Setelah ketemu mah Enggak, itu baik itu terlalu umum Pak. Tolong jelaskan, teliti lagi. Kan umum, baik kok itu orang baik. Baik itu apanya gitu Pak? Terlalu umum baik itu Pak. apanya ya? Iya. Soalnya selama ini kita belum nggak sering ketemu. Oh, Jadi baru-baru di PM aja sekarang nih ketemu sama Pak Opik semenjak Pak Opik pindah ke PM. Kalau tapi kan kapan ketemunya gitu kan? Jadi karena jarang berinteraksi, Iya. jadi Pak Hendy itu Cuma dengar-dengar doang dengar dari aja. orang gitu. Pak Opik orangnya begini, Nah, kalau yang begini begitu teh apa Pak? Tolong Pak, begini begitu, begini Contoh. begitu. Contoh. Yang baik ya dulu ya, yang baik ya. Yang jeleknya mah jangan. Yang baiknya udah belum, nanti kalau yang baiknya. Oke, yang baiknya udah. yang baiknya kalau dari yang baiknya sih ya gimana ya? Yang baik. Yang baik gitu, tanpa penjelasan. Itu ya tanpa penjelasan susah soalnya saya nggak bisa mengintrospeksi diri Pak kalau begitu Pak. Iya, gimana ya? Yang jeleknya aja deh. ini pasti punya dendam pribadi. Jadi dia ingin segera membahas langsung ke jeleknya, udah nggak apa-apa. Jadi di mata saya, Pak Hendy cukup kesulitan menemukan sisi baik saya. Atau mungkin nggak ada ya. Baik. Yang jeleknya aja ya. Oke, sebentar. Ini tangan saya gemetar. Dia mau membahas sisi Pak di sini ya Pak. Saya gemetar nih. Oke. Dia mau ngebahas sisi baik semangat, sisi tidak baiknya semangat banget gitu. Baik Pak Hendy. Oke. Sekarang kita bahas sisi dari yang tidak baiknya, sisi Yang negatif tidak atau- baiknya. Iya, sisi jelek dari saya apa? Saya mah yang membahas yang jeleknya Hmm. cuma kata orang. Jangan kata orang dong Pak. Enggak, saya gini dulu nih, Nah. cerita dulu. Kata orang-orang kebanyakan bilangnya Pak Opik itu galak, Nah, Pak Opik itu ngomongnya kasar. nah, Tapi selama ini nah. ngomong secara langsung ke pribadi saya nggak pernah mengatakan kasar atau galak gitu. Oh iya. Ke saya pribadi. Bentar, Pak Hendy ini aslinya dari mana nih? Dari Cikampek atau dari mana? Aslinya dari Kota Baru. Ya biasa lah, bacot. Ya, bacot Sunda kita sama Pak, satu marga Pak. Jadi nggak akan ada kontradiksi Pak. Gitu. Mungkin Ya, di orang lain banyak. Jadi mungkin dengar doang kata teman-teman gitu. Kamu tuh Bobby kalau sekali nyarekan, cuma tapi saya belum pernah gitu kan, belum pernah dicarekan Bobby, belum pernah kata kasar ke saya. Iya. Gitu. Jadi makanya saya teh baik dah ke saya mah. Kenapa kedengar orang galak gitu kan? Wasitnya galak. Iya. Gitu. Ya maklum Pak, saya selebritis. Gitu sih. Jadi menurut Pak Hendy, jadi omongan orang itu yang galak, yang kasar itu gimana? Yang jelek itu emang jelek saya? Menurut saya mah ya itu cuma kata-kata kasar juga enggak betulan dari hati sih. Emang sih. Cuma apa Drama ya, sinetron, film, Cuma acting. kata saya mah dah bener tak, cuma acting doang. Iya. Kan orang anak-anak baru mah kedengarannya galak, tapi kan saya belum pernah merasakan Opik menyerekan saya walaupun
pernah saya kesalahan istilahnya laporan asuransi gitu kan. Iya. Kalau masalah pekerjaan sih ya human error ya hal yang wajar Iya. juga. Yang penting bisa diperbaiki ke depannya. Itu sih menurut saya. Cuma, Ada, cuma saya dengar langsung sekali. Nah itu ya udah dibahas di YouTube, saya udah baca Ya, Pak, udah, bahas. jangan udah, saya udah baca Pak, makasih Sekali. Pak, udah baca. Itu nggak sengaja sih dengar, tapi saya nggak komen juga. Iya, saya udah ini. Ya kalau ya, jadi ini sih Pak, saya susah menarik kesimpulannya tentang sisi positif dan sisi negatif menurut Pak Hendy, karena Pak Hendy itu bicara itu katanya Iya. juga menurut Iya. pendapat Pak Hendy. Tapi kalau Saya susah gitu Pak jadinya narik kesimpulannya. kalau sekarang ini ya udah mulai ketahuan. Apa nih apa? Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh anak itu emang ya nggak benar sih. Udah langsung baik. Oh gitu. Jadi antara gerak dan kasar itu hanya gosip, hanya intermezzo, eh, hanya sebagai bahan candaan, rawakan. Candaan. Gitu ya. Oke. Saya nggak tahu Pak Hendy mau mengklarifikasi tentang diri saya. Oh ini Pak Dwi mau mengklarifikasi. Saya nggak tahu juga sih. Ini menurut pendapat Pak Hendy ya kita hormati aja lah. Oke. Dari sisi baiknya, dari sisi positif dari diri saya menurut Pak Hendy dia agak kesulitan, baik itu kan general ya, dia agak kesulitan, jadi mungkin nggak menemukan sisi baik dari saya, mungkin Pak Hendy mesti tidur di rumah saya. Karena jarang berkomunikasi lah Ya, mungkin dulunya jarang baru berinteraksi sekarang. baru ya, mungkin mengenal saya itu sekarang lagi dekatnya internnya itu ya 3-4 bulan ini ya Pak ya, tapi mengenal saya dari 2007 itu aja, mungkin internnya baru 3-4 bulan ini, jadi mungkin nggak terlalu banyak. Sekarang pertanyaan ketiga Pak, saya butuh saran, butuh kritik, nasihat. Kritik, saran, dan nasihat Bapak untuk saya apa Pak? Untuk kritik, saya mah kalau kritik yang jeleknya memang nggak ada sih, cuma itu mah saya anggap kata kasar mah itu mah mungkin ciri khas dia, candaan dia bukan ciri khas asli, itu candaan doang. Kalau sisi jeleknya, kalau sisi baiknya ini gimana? Dia nggak kritik, masukan buat saya, buat hidup saya Pak. Kritik, masukan, atau doa buat saya. Ya doanya semoga Popik ini kebetulan masih lajang ya. Iya, banyak. Mudah-mudahan mendapatkan jodohnya lah. Amin. Segera menempuh hidup baru. Itu aja, baik. Ini mungkin doa Pak Hendy ya, kalau kritik dan saran mungkin agak susah karena Pak Hendy intent dengan saya itu baru 3-4 bulan ini sejak saya terjun langsung jadi petugas di lapangan. Dulu juga saya di lapangan sih, hanya 1 bulan 2 bulan dan nggak sempat ketemu Pak Hendy. Sekarang ketemu Pak Hendy. Pertanyaan keempat Pak, karena ini ngomong terus biasanya kan hanya 3 pertanyaan. Yang dua tuh Pak. Benar 10 menit Pak. 5 menit lagi, 1 pertanyaan lagi Pak. Oke. Pertanyaan keempat. Apa yang akan Bapak rasakan, apa yang akan Bapak lakukan ketika mendengar atau kabar bahwa saya telah meninggal dunia? Sama saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Mudah-mudahan. Iya, tidak apa-apa. Kita kan emang kalau kematian kan pasti Pak. Dan Kematian kan pasti. diterima amal kebaikannya dan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang Bapak rasakan gimana setelah mengucapkan kalimat apa itu, kalimat binaria, kalimat apa namanya? Ya mungkin Apa yang Bapak rasakan? kembali ke introspeksi ke diri kita bahwa kita seandainya kita mendengar atau melihat teman kita atau saudara kita yang meninggal, ya kita ingat kita pun akan menyusul seperti itu. Dan kita selama hidup di dunia kita persiapkan bekal amal baik untuk bekal nanti. Iya, kalau itu kan secara umum ya Pak. Sekarang Bapak secara khusus spesifik. Ketika Bapak mendengar saya meninggal setelah mengucapkan kalimat innalillahi, yang Bapak rasakan apa? Terpukul, sedih atau senang gitu? Tapi apa ya ada emang sesuatu itu.
Kalau ya, itu seperti sih ini, ya. tentunya sebagai teman Nah, pasti nah. ada rasa sedih, Nah, ada Rasa kehilangan. rasa, iyalah gitu pasti pasti kalau pas kenyataannya mendengar itu ya pasti ada. pasti kenyataan Pak meninggal itu. Maksudnya pas saya waktu mendengar Taufik meninggal kan spontan pasti rasanya gimana gitu. Nah, Kan itu belum dah merasakan. rasanya gimana Pak? Coba Pak Kan jelaskan. belum merasakan Iya, nih. makanya apakah apa gitu. apakah saya senang Iya, makanya. Taufik meninggal, Makanya itu kalau misalnya hari ini yes, ada Yes. gitu. Apa yang Bapak rasakan? ya kaget lah. Kaget, pokoknya kaget kan? Iya, kaget. Oh, udah jam 2 katanya Oke. Pak, ini udah jam 2 katanya. Emang dia on time orangnya ya, disiplin banget. Segitu aja konten kali ini orang. Pak ini makasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.